Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali, kita dapat sharing-sharing kembali. Nah, untuk sekarang kita akan coba bahas mengenai materi tentang media sosial ya, tentang media sosial yang dimana media sosial ini udah merupakan hal rutinitas kita, hal kegemaran kita, kesukaan kita dalam sehari-harinya menggunakan media sosial gitu kan. Nah, oke. Sekarang kita akan coba ulas sedikit ngobrol-ngobrol santai mengenai media sosial. Baik, kita coba buka materinya. Nah, oke, media sosial. Media sosial di sini sekarang udah banyak pengguna-pengguna mulai dari kalangan tua, muda, dewasa. Ini banyak sekali yang menggunakan sosial media ya, mau dari platform Facebook, IG, Twitter. Nah, itu sekarang tuh udah banyak pengguna-pengguna yang menggunakan media sosial ini dalam berbagai kebutuhan ya. Oke, di sini bisa dilihat. Nah, apa itu sosial media? Nah, di sini dari sisi pengertian, menurut para ahli, yang pertama itu dari McGraw-Hill Dictionary. Jadi media sosial ini merupakan sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan berbagai serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Nah, yang kedua itu dikutip dari Parinder, Tafria, dan Priya Kanwar di tahun 2012. Jadi media sosial ini merupakan media yang digunakan individu agar menjadi sosial atau menjadi sosial secara daring dengan cara berbagi isi, berita, foto, dan lain-lain dengan orang lain gitu kan. Nah, terus yang ketiga di sini menurut Becca Lewis di tahun 2010. Nah, media sosial ini merupakan label bagi teknologi digital yang memungkinkan untuk berhubungan, berinteraksi, memproduksi, dan berbagai isi pesan. Nah, itu salah satu pengertian menurut para ahli ya. Nah, oke, lanjut di sini kita masuk ke jenis-jenis media sosial. Nah, di sini ada beberapa jenis media sosial yang saat ini di era digital saat ini. Yang pertama itu ada kolaboratif project ya. Nah, apa itu kolaboratif project? Nah, di sini bisa diartikan kolaboratif project itu memungkinkan dengan adanya kerjasama dalam kreasi konten yang dilakukan oleh beberapa pengguna secara simultan. Misalnya ada Wikipedia. Nah, itu beberapa situs jenis ini mengizinkan penggunanya untuk melakukan penambahan, menghilangkan, atau mengubah konten. Nah, itu kolaboratif project. Nah, terus jenis yang kedua di sini tuh blogs ya. Nah, di sini udah nggak asing lagi. Nah, di sini blog ini merupakan salah satu bentuk sosial media yang paling awal yang tumbuh sebagai web pribadi ya. Dan umumnya ini menampilkan template entries dalam bentuk kronologis. Jadi jenis blog yang sangat populer ini blog yang berbasis teks ya, yang berbasis teks. Nah, itu untuk blog. Terus untuk jenis yang ketiga ini ada yang dinamakan konten communities. Nah, oke, untuk konten communities ini memiliki tujuan utama untuk berbagi konten media di antara para pengguna. Termasuk di dalamnya ada teks, ada foto, ada video, ada PowerPoint presentation. Nah, ini si para pengguna ini tidak perlu membuat halaman profil pribadi. Contohnya ada TikTok. Nah, itu kan di sini udah ada video-video pendek yang di dalamnya itu ada teks, ada foto, ada video, ada penjelasan-penjelasan PowerPoint. Nah, itu salah satunya ada TikTok ya. Oke, terus yang keempat di sini tuh ada yang dinamakan social networking sites. Nah, di sini social networking site ini
memungkinkan para pengguna untuk terhubung dengan menciptakan informasi profil pribadi dan mengundang teman serta kolega untuk mengakses profil dan untuk mengirim surat elektronik serta pesan instan. Jadi profil pada umumnya meliputi ada foto, video, berkas audio, blog, dan lain sebagainya. Contohnya di sini kan termasuk dari social networking. Nah, itu ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter. Nah, itu kan merupakan contoh-contoh social networking sites yang di dalamnya itu adanya profil umum gitu, dari mulai foto, bisa masukkan video, ada audio, dan sebagainya. Oke, itu untuk social networking sites. Oke, yang kelima. Yang kelima di sini tuh ada virtual game worlds. Nah, di sini untuk era saat ini bisa diartikan merupakan platform yang mereplikasi lingkungan ke dalam bentuk 3 dimensi yang membuat para pengguna ini tampil dalam bentuk avatar pribadi dan berinteraksi berdasarkan aturan-aturan permainan. Contohnya ini bisa menggunakan VR. Oke. Virtual. Jadi bisa memainkan sebuah game yang udah ada aturannya dengan sebuah karakter. Nanti di sana tuh disajikan dalam bentuk 3 dimensi yang ditampilkan dalam karakter masing-masing. Oke, yang keenam. Yang keenam itu ada virtual social world. Nah, di sini untuk virtual social world ini memungkinkan para user atau para pengguna untuk memilih perilaku secara bebas dan untuk hidup dalam bentuk avatar dalam sebuah dunia virtual yang sama dengan kehidupan nyata. Nah, ini kayak penjelasan atau isu-isu yang sekarang sedang booming-boomingnya itu ya dari metaverse-nya. Metaverse-nya itu ya si pola hidup kita. Nah, nanti itu bisa dibentuk dalam sebuah dunia virtual yang sama dengan kehidupan nyata gitu kan. Oke, baik, itu merupakan jenis-jenis dari media sosial di era saat ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ke fungsi media sosial ya. Fungsi media sosial. Nah, di sini fungsi yang pertama itu ada yang dinamakan identity atau identitas ya. Jadi media sosial ini bisa dikatakan sebagai identitas kita. Oke, di sini menggambarkan pengaturan identitas para pengguna dalam sebuah media sosial, menyangkut ada nama, usia, jenis kelamin, profesi, lokasi, serta foto. Oke, itu udah jelas. Oke, yang kedua ada conversation. Nah, di sini conversation ini menggambarkan pengaturan para pengguna berkomunikasi dengan pengguna lainnya dalam media sosial. Itu salah satu fungsi dari media sosial. Contohnya kita dapat berkomunikasi melalui Messenger. Nah, itu kan salah satu fungsi dari media sosial Messenger atau dari Facebook ya. Oke, terus yang ketiga adanya sharing. Nah, sharing di sini bisa menggambarkan pertukaran atau pembagian serta penerimaan konten berupa teks, gambar, atau video yang dilakukan oleh para pengguna. Ini udah jelas, dalam sosial media ini dapat difungsikan sebagai sharing data, mau berupa teks, gambar, ataupun video. Oke, yang keempat itu ada present. Present ini bisa menggambarkan apakah para pengguna dapat mengakses pengguna lainnya. Nah, ini bisa halnya jadi kita ini bisa melihat profil atau pengguna-pengguna yang lain atau lihat instastory yang lain. Nah, itu salah satu fungsi dari media sosial yang keempat ini. Oke, yang selanjutnya itu ada yang dinamakan relationship. Nah, di sini tuh relationship ini menggambarkan para pengguna terhubung atau terkait dengan pengguna lainnya. Nah, oke, di sini udah jelas. Salah satunya contohkan dari Facebook ya. Jadi kita bisa berteman atau follow atau bisa memfollow teman-teman kita. Nah, itu merupakan salah satu fungsi dari media sosial relationship. Jadi bisa terhubung atau terkait dengan pengguna lainnya. Oke, yang keenam itu ada reputation. Nah, oke. Reputation ini menggambarkan para pengguna dapat mengidentifikasi orang lain serta dirinya sendiri. Oke, ini udah jelas. Salah satu fungsi media sosial reputation.
Terus yang terakhir itu adanya sebuah grup. Nah, di sini tuh grup ini menggambarkan si para pengguna ini dapat membentuk komunitas dan subkomunitas yang memiliki latar belakang atau minat atau demografi. Jadi contohnya dalam sebuah media sosial ini kita bisa membuat sebuah grup, contohnya sebuah grup desainer. Nah, di dalamnya itu terdapat orang-orang yang memiliki latar belakang atau yang minat di dalam desainer itu bisa dibuatkan sebuah grup, sebuah kelompok, nanti di dalamnya itu bisa sharing-sharing materi-materi atau desain-desain yang lainnya. Oke, itu sekilas mengenai fungsi media sosial. Nah, oke, sekarang kita masuk ke etika bermedia sosial. Nah, untuk etika bermedia sosial di sini, etika itu sebelumnya kan itu merupakan suatu yang sudah muncul dalam sendirinya gitu dalam kehidupan kita dalam bermasyarakat. Nah, itu dinamakan etika ya, ataupun etika di sini bisa diartikan sebagai kesantunan ya, sopan santun dalam bermedia sosial. Nah, misalnya kan kita berkomunikasi dengan seseorang, nah kan kita perlu adanya kesantunan, karena perlu adanya etika. Nah, sama halnya dengan bermedia sosial. Jadi, etika itu berbicara soal kesantunan, soal kesantunan. Kita tidak mungkin masuk ke dalam rumah orang lain tanpa permisi dulu, langsung masuk. Nah, itu kan tidak ada etikanya, tidak ada sopan santunnya. Jadi, kita tahu kesantunan itu diperlukan supaya kita bisa menghargai orang lain, terus bisa orang itu mendapatkan kemerdekaan dan kebebasan orang lain gitu kan. Makanya dalam sosial media itu di mana kita semua orang sekarang sudah bermedia sosial, jadi perlu ada yang namanya etika. Jadi untuk menjaga keramahan, kedamaian yang ada di media sosial. Nah, terus di sini akan coba saya share etika apa aja yang harus ada, atau dasar-dasarnya aja ya, dasar-dasar yang harus ada, etika yang harus ada diterapkan di media sosial. Oke, yang pertama itu ada pilih-pilih pesan ya. Nah, di sini tuh bisa diartikan kita pertama-tama sebelum kita membagikan suatu konten, suatu postingan, kita harus melakukan sebuah penelitian dulu, membaca ulang dulu, jangan sampai yang kita posting itu ada data pribadi, apalagi kalau ada data pribadi orang lain gitu kan, itu benar-benar tidak boleh ya. Jadi kita harus berhati-hati dalam membagikan data pribadi kita. Kita kan tidak ingin itu disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Apalagi membagikan data pribadi gitu. Contohnya foto KTP. Nah, itu kan nggak boleh ya, nggak boleh. Foto KTP itu kan mengandung banyak hal-hal yang sifatnya itu pribadi gitu. Apalagi kita kasih foto KTP milik orang lain. Nah, itu kan tidak boleh lagi, itu tidak boleh, benar-benar tidak boleh dilakukan gitu kan. Jadi kita harus berhati-hati terhadap apa yang kita posting, terutama apa yang terkandung di dalamnya itu. Jika terdapat data pribadi atau yang seharusnya dirahasiakan gitu kan, itu sebaiknya jangan diposting gitu atau dipublikasikan. Oke, yang kedua itu kita sebagai pengguna sosial media harus memiliki sikap kritis dan juga harus mau berpikir sebelum menanggapi visi berita-berita yang dimana di era saat ini itu banyak sekali berkembangnya berita-berita hoax ya, berita-berita disinformasi. Nah, kita ini kan tidak ingin turut menjadi penyebar informasi itu kan. Nah, jadi makanya kalau kita tidak ingin menjadi penyebar, kita harus kritis terhadap informasi yang kita terima. Jadi harus melihat sumbernya itu, harus memperlihatkan bahasanya itu benar apa tidaknya, apakah berita itu valid atau tidaknya. Kalau kita tidak yakin, mending stop di kita dulu, jangan dulu di-share ke luar sana. Jadi kalau tidak yakin, mendingan berhenti di kita dulu, jangan sampai kita udah posting, nah berita itu belum valid gitu kan. Oke, terus yang ketiga di sini ingat sebutkan sumbernya. Di sini mengenai plagiatisme ya. Oke, di sini tuh buat teman-teman, bila mana karya kita ingin dihargai, jadi kita itu harus bisa menghargai karya orang lain gitu kan. Jadi sebelumnya teman-teman kan
udah mengutip dari sumber-sumber atau cari materi-materi atau cari-cari quotes, ya setidaknya kita mention yang punya quotes-nya, atau tandai atau cantumkan sumbernya dari mana. Itu salah satu apresiasi atau salah satu penghargaan bagi sumber yang telah membuatnya gitu kan. Jangan sampai kita mengutip dari informasi dari sumber-sumbernya, nah kita tidak mencantumkan si sumber itunya, ya setidaknya kita mention sumbernya itu, atau cantumkan sumbernya. Oke. Terus yang keempat itu perhatikan gaya bahasa. Nah di sini kita harus benar-benar perhatikan gaya bahasa kita ketika bermain media sosial, ya. Jangan hanya kita misalnya kan berbicara di kenyataannya kita kan di lingkungan kita pun dalam penyampaian bahasa, dalam ngobrol-ngobrol kan itu masih banyak bahasa-bahasa yang kurang baik kan. Nah ini apalagi di media sosial ini gaya bahasa kita kan dituangkan dalam bentuk teks, ya, agak menentu si intonasinya. Itu takutnya menyebabkan bahasa-bahasa yang kurang baik, ya. Takutnya nanti adanya ujaran kebencian, nah gitu kan, adanya rasisme, nah gitu kan, itu tidak diperbolehkan, ya. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan gaya bahasa yang kita akan gunakan di media sosial. Jadi harus saring dulu sebelum kita memposting atau menulis sebuah caption di media sosial, itu gaya bahasanya ini udah benar atau tidak, ya gitu ya. Oke, yang kelima di sini memperjelas nama dan gambar akun. Nah, setidaknya dalam pembuatan akun media sosial ini kita perjelas dengan nama dan ada gambarnya, ya. Soalnya tapi tidak menyarankan semua data pribadi kita dimasukkan di sebuah media sosial ini, ya. Saya tidak menyarankan itu, cuman demi kejelasan itu dengan nama yang benar dan disertai gambar yang benar gitu kan. Contohnya kan sekarang itu ada beberapa akun-akun fake, ya, akun-akun palsu, akun-akun anonimus yang gak ada fotonya, ada namanya, tapi mereka komen di mana-mana mengungkapkan ujaran-ujaran kebencian, kan itu tidak diinginkan, ya, dalam bermedia sosial gitu kan. Jadi dengan penjelasan nama dan gambar akun kan itu bisa menjadi lebih fix atau lebih aman gitu ya. Oke, itu merupakan sekilas mengenai etika dalam bermedia sosial. Nah, oke, selanjutnya kita di sini masuk ke fakta di media sosial. Oke, sebelumnya di sini kan mungkin dalam kehidupan nyatanya dan kehidupan di media sosial itu ada sedikit perbedaan, ya. Oke, di sini kita akan coba bahas. Yang pertama di sini fakta media sosial itu yang pertama itu tidak menampakkan kehidupan sebenarnya. Ya, kadang dilihat itu orang-orang posting di media sosial itu tidak menampakkan kehidupan sebenarnya, ya. Oke, contohnya kita foto di sisi pantai. Nah, di media sosial kelihatannya foto itu di sisi pantai. Nah, yang aslinya padahal dia menggunakan background atau menggunakan green screen. Jadi di sini tuh kita jangan terlalu insecure, ya, dengan kehidupan orang lain. Itu belum tentu fakta dari kehidupan yang sebenarnya. Oke, yang kedua itu batas usia, ya. Nah, untuk batas usia ini memang tidak diperbolehkan untuk anak-anak, ya, di bawah 12 tahun. Soalnya kan itu anak-anak itu mulai pemikiran yang logis itu kan di atas 13 tahun, ya. Jadi takutnya di bawah 12 tahun itu belum tahu akan hal-hal yang dia posting itu akan menjadi positif, akan menjadi negatif, kan itu mereka itu belum logis, ya, pemikirannya. Nah, untuk diperbolehkannya menggunakan media sosial itu mungkin di 13 tahun ke atasan lah. Di 13 tahun ke atas baru bisa menggunakan sosial media, karena pemikirannya juga udah lumayan logis lah, udah tahu mana yang benar dan mana yang salah. Oke, yang ketiga itu hati-hati membagikan sesuatu di medsos. Nah,
ini kita harus harus benar-benar dengan etika yang tadi itu, kita harus benar-benar hati-hati membagikan sesuatu itu di medsos ya, karena takutnya ada data-data penting kita langsung kita bagikan. Nah, yang tadi dijelaskan sama halnya yang tadi dijelaskan, kita harus nyaring dulu apa yang akan kita posting itu ini benar-benar tidak membahayakan bagi kitanya atau tidak akan merugikan orang lain kan. Kita harus benar-benar disaring dulu. Oke. Terus yang selanjutnya itu jangan terlalu percaya dengan orang lain di medsos. Oke, maksudnya di sini tuh jangan percaya dulu ya sama orang-orang baru atau orang-orang yang baru kenal di media sosial. Takutnya di sini tuh adanya penipuan gitu kan, adanya penipuan dengan modus-modus yang diberikan oleh si penipu gitu kan. Jadi kita dianjurkan itu jangan terlalu percaya dulu dengan orang lain, apalagi orang yang baru kenal di media sosial gitu kan. Oke, yang kelima itu menimbulkan addicted ya. Oke, di sini itu bisa menimbulkan kecanduan. Oke, ya begitulah. Sehari-harinya kan kita dalam media sosial itu memang kalau udah buka sosial media itu susah berhenti ya. Jadi menimbulkan kenyamanan ya, menimbulkan kenyamanan terhadap si pengguna media sosial ini. Nah, itu salah satu fakta dari media sosial. Jadi menimbulkan addicted. Jadi kita harus pintar-pintar membagi-bagi waktunya ya, membagi waktu untuk media sosial berapa jam, nah untuk pegang HP berapa jam. Nah, itu. Terus yang keenam di sini tuh menyenangkan tapi terkadang membahayakan gitu kan. Nah, menyenangkannya gimana? Menyenangkannya kan kita bisa mendapatkan teman baru, kita bisa berkreasi, bisa berkreativitas. Nah, itu salah satu menyenangkan di media sosial ya, bisa bikin konten. Nah, kan itu salah satu menyenangkan di media sosial. Tapi itu dapat membahayakan bila mana kita gak bisa menyaring si konten-konten media sosial. Nah, itu akan bisa berdampak negatif kepada si pengguna, kepada diri kita sendiri. Dan itu kan bisa menjadi sebuah viral karena hal-hal yang negatif gitu kan. Nah, mungkin itu sekilas mengenai fakta-fakta yang ada di media sosial ya, dan untuk dari sisi dampaknya itu ada positifnya, ada negatifnya lah. Untuk positifnya mungkin bisa berinteraksi dengan orang lain, terus mudah mencari informasi, terus sebagai media hiburan, belanja, jualan online. Sekarang kan media-media sosial dalam belanja, jualan online kan bisa dipermudah, apalagi follower-followernya, pengikut-pengikutnya udah banyak, bisa dijadikan sebagai promosi sebuah bisnis dengan semakin banyaknya follower atau semakin banyaknya pengikut itu bisa menimbulkan customer baru ya, pelanggan baru. Nah, terus dari segi dampak positifnya juga ada untuk mengembangkan sebuah keterampilan. Nah, dengan adanya medsos kita bisa dijadikan adanya grup-grup atau grup-grup pengembangan suatu kreativitas. Terus jadi tidak lepas adanya media sosial ini ada juga timbul ya dampak negatif juga. Contohnya cyberbullying, terus kecanduan, terus lifestyle-nya, pergaulan bebasnya, itu kan salah satu dampak-dampak negatif dari media sosial ya. Oke, ya mungkin kita ini harus benar-benar pintar-pintar menggunakan media sosial ini dengan sebaik-baiknya. Jangan halnya kita diajak nongkrong, kita diajak kumpul-kumpul, tapi kita hanya menyibukkan diri, hanya fokus pada media-media sosialnya sendiri-sendiri, fokus pada gadget-gadgetnya sendiri, bahkan tadinya yang niat kumpul-kumpul malah sibuk diri sendiri ya, malah sibuk dengan menyibukkan diri sendiri gitu kan. Jadi kita harus benar-benar bisa memanfaatkan media sosial ini dengan sebaik-baiknya, gunakan media sosial ini dengan sebaik-baiknya, tetap lindungi data pribadi kita, tetap jalankan etika-etika yang ada di media sosialnya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi media sosial
di pertemuan kali ini. Oke, caption untuk hari ini di sini berjiwa sosial lah, bukan berjiwa sosial media lah. Ngobrol atuh dawawuh, nah itu kata orang Sunda mah gitu ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya.